Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala al-maf'ulu ma'ahu. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau memasuki pembahasan maf'ul yang terakhir, yaitu al-maf'ulu ma'ahu. Kemudian beliau mengutip ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, qauluhu wal maf'ulu ma'ahu huwa ismun fadlatun ba'da wawin urida biha at-tansisu 'alal ma'iyyati. Maf'ul ma'ah adalah isim tambahan yang terletak setelah wawu, yang dengan isim tersebut itu dikehendaki adanya maksud atau ingin menunjukkan adanya kebersamaan. Masbuqatin bi fi'lin aw ma fihi hurufuhu wa ma'nahu, di mana wawu tersebut itu didahului oleh fi'il atau didahului oleh sesuatu yang mengandung huruf fi'il atau huruf dan makna dari fi'il. Kasirtu wan nila, ya, sirtu wan nila, ya, saya berjalan ya sepanjang sungai Nil, ya, mengikuti sungai Nil. Nah, di sini an-nila berarti adalah al-maf'ulu ma'ahu. Ya, al-maf'ulu ma'ahu karena dia itu tambahan, kemudian terletak setelah wawu, kemudian dia didahului oleh fi'il dan menunjukkan kebersamaan. Ya, di mana saya berjalan bersama atau melintasi sepanjang sungai Nil. Atau wa ana sa'irun wan nila, ya, saya berjalan melintasi sepanjang sungai Nil. Maka ini pun sama, ya, karena ada sa'irun itu dia mengandung huruf dari makna dari fi'il, ya, dari sirtu di sini. Yang kita lanjutkan, hadzal qismul khamisu wal akhiru minal maf'ulati. Ini adalah jenis yang kelima dan terakhir dari maf'ul. Wa huwal maf'ulu ma'ahu, yaitu al-maf'ulu ma'ahu. Wa huwa ismun fadlatun ba'da wawin bima'na ma'a, yaitu dia adalah isim tambahan setelah wawu yang bermakna ya kebersamaan. Masbuqatin bi fi'lin aw ma fihi hurufuhu wa ma'nahu, yang didahului oleh fi'il atau apa yang mengandung huruf dan makna dari fi'il tersebut. Nahwu contohnya sirtu wan nila, ya, sirtu wan nila. Wa ana sa'irun wan nila. Nah, ini keduanya contoh yang diberikan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, yang intinya ya saya berjalan ya bersama atau sepanjang sungai Nil, ya, sepanjang tepian sungai Nil. Fannila maf'ulun ma'ahu mansubun, ya, karena maka an-nil di sini itu maf'ul ma'ahu yang mansub. Li'annal maqsuda sirtu ma'at tariqil ladzi yuqarinun nila, karena maksudnya ya saya berjalan sepanjang jalan ya yang mengikuti sungai Nil. Ya, artinya dia itu jalannya itu ada sepanjang sungai Nil di tepinya. Wa huwa ismun lidukhuli al, dan an-nila adalah isim karena dia dapat kemasukan al. Wa fadlatun li'annahu yustaghna anhu, dan an-nila itu fadlatun, ya, tambahan, karena kalimat tersebut sebetulnya tidak memerlukan kata an-nila tersebut. Ya, dia bukan merupakan rukun dari kalimat. Falaisa ruknan fil isnadi, ya, dia bukan merupakan rukun dari isnad. Ya, adanya sesuatu yang disandarkan, ya, dan ada sesuatu yang disandarkan kepadanya.
id huwa zaidun 'alal musnadi wal musnadi ilaihi. Maka an-nila ini merupakan tambahan terhadap musnad dan musnad ilaih. Wal wawu bimakna ma'a. Dan wawu yang ada pada wan nila itu bermakna ma'a, ya, kebersamaan. Wa qad subiqat fil mithalil awwali bi fi'lin. Ya, pada contoh yang pertama yaitu sirtu wan nila itu didahului, ya, wawu tersebut didahului oleh fi'il. Wa fi tsani bismi fa'ilin. Adapun pada contoh yang kedua yaitu wa ana sa'irun wan nila itu wawu tersebut didahului oleh isim fa'il yaitu sa'irun. Ya, wa huwa sa'irun. Wa fihi ma'nal fi'li wa hurufihi. Pada sa'irun itu ada makna dari fi'il sirtu dan juga hurufnya. Kita lihat catatan kaki. Dzakara Ibnu Hisyamin fil Mughni, ya, safhata 71 wa 400. Ya, Ibnu Hisyam rahimahullah beliau menyebutkan dalam kitabnya yaitu Mughnil Labib pada halaman 471, anna wawal maf'uli ma'ahu lam ta'ti fil Qur'ani biyaqinin. Bahwa wawu yang ada pada maf'ul ma'ah itu tidak datang dalam Al-Qur'an dalam keadaan yakin. Maksudnya tidak sharih. Ya, tidak dapat ditetapkan bahwa wawu yang ada dalam Al-Qur'an itu sharih, pasti wawu ma'iyah. Ya, tidak bisa. Maksudnya wa ma'na dzalika annahu lam ya'ti fil Qur'ani. Ya. Ayatun yata'ayyanu fiha an-nasbu, ya, ala annahu maf'ulun ma'ahu. Maksudnya adalah bahwa, ya, tidak datang, ya, tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an yang datang yang dia itu, ya, menegaskan bahwa dia itu nasab karena atau nasab sebagai maf'ulun ma'ahu. Ya, jadi tidak ada yang sharih, yang jelas. Bal yahtamilu dzalika wa yahtamilul atfu. Namun semua yang ada, ya, wawu ma'iyah yang ada pada Al-Qur'an itu mengandung kemungkinan dia itu adalah wawu ma'iyah atau juga ada kemungkinan dia itu wawu ataf. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya, fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatina. Ya, demi Rabbmu sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan. Nah, wawu yang ada pada wasyayatina itu ada kemungkinan dia itu wawu ma'iyah, ya, artinya bersama dengan syayatin. Namun ada juga itu kemungkinan ataf, ya, diatofkan kepada dhamir hum, ya, jadi membangkitkan kalian dan syaitan. Atau wa qaulihi ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-tayra. Ya, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud. Ya, seperti itu. Nah, di sini perhatikan wat-tayra. Nah, wawu yang ada wat-tayra itu ada kemungkinan dia adalah wawu ma'iyah, yaitu bersama dengan burung-burung, atau dia diatofkan kepada al-jibala. Ya, jadi tidak sharih, tidak bisa dipastikan bahwa ini adalah wawu ma'iyah. Kita kembali ke atas. Wa kharaja biqaulihi ismun nahwu sirtu wasyamsu tali'atun. Ya, dengan ucapan beliau isim, maka keluar dari definisi maf'ul ma'ahu, yaitu contoh sirtu wasyamsu tali'atun. Ya, maka sirtu wasyamsu tali'atun itu bukan merupakan contoh dari al-maf'ulu ma'ahu. Ya, saya berjalan, ya, ketika matahari itu terbit. Nah, di sini ini bukan definisi maf'ul ma'ah, karena tadi disebutkan dalam definisi
yang terletak setelah wawu itu harus isim. Li'annal wawa dakhilatun ala jumlatin. Sedangkan pada contoh ini wawunya itu bukan masuk pada isim, namun masuk pada kalimat, yaitu jumlah ismiyah. Wa nahwu la ta'kul wa tatakallama. Ya, la ta'kul wa tatakallama. Janganlah engkau makan sambil berbicara. Ya, jangan engkau makan sambil berbicara. Ini pun tidak termasuk dalam definisi maf'ul ma'ahu. Li'annal wawa wa in kanat lil ma'iyyati lakinnaha dakhilatun ala fi'lin. Karena wawu di situ walaupun dia itu membawa makna ma'iyyah, ya akan tetapi wawu tersebut tidak masuk pada isim, namun masuknya kepada fi'il tatakallama. Yang ini sudah dibahas pada penasab fi'il mudhari sebelumnya. Wa biqaulihi fadlatun nahwu tasyaraka Khalidun wa Salihun. Ya, dengan ucapan Ibnu Hisham fadlatun, maka contoh tasyaraka Khalidun wa Salihun itu keluar dari definisi maf'ul ma'ahu. Ya, Khalid dan Salih itu bersekutu. Ya. Mengapa? Li'anna ma ba'dal wawi umdatun. Karena apa yang setelah wawu, yaitu solih, itu umdah. Ya, dia itu inti dari kalimat, bukan tambahan. Ya. Li'annal fi'la tasyaraka yaqtadi an yakuna fa'iluhu muta'addidan. Karena fi'il tasyaraka itu memerlukan, ya dia itu membutuhkan fi'il atau fa'il yang berbilang, atau fa'il yang lebih dari satu. Maka tadi perkataan solihun itu dia juga termasuk fa'il dari tasyaraka. Ya. Sehingga karena solihun itu dia umdah, maka dia bukan lagi fadlatun. Jadi tidak bisa Khalidun itu, atau maaf, solihun itu dianggap sebagai maf'ul ma'ahu. Wa biqaulihi bima'na ma'a nahwu ja'a Bakrun wa Khalidun qablahu. Dan dengan ucapan ya, yang ada di dalam definisi yaitu bima'na ma'a, maka contoh ja'a Bakrun wa Khalidun qablahu itu keluar dari definisi maf'ul ma'ahu. Ya. Karena wawu di sini tidak bermakna ma'a. Ya. Bakar datang dan Khalid juga datang sebelumnya. Ya, jadi ini juga Khalidun bukanlah maf'ul ma'ahu. Wa biqaulihi masbuqatun atau masbuqatin bi fi'lin, dan dengan ucapan Ibnu Hisham masbuqatin bi fi'lin, maka keluarlah dari definisi maf'ul ma'ahu contoh nahwu kullu talibin wa kitabuhu. Ya, kullu talibin wa kitabuhu. Ya, di sini maka kullu talibin wa kitabuhu di sini tidak bisa dimasukkan definisi maf'ul ma'ahu. Ya, setiap belajar bersama dengan kitabnya. Mengapa? Fa innal wawa wa in kanat bi ma'na ma'a lakin lam yataqaddam fi'lun wala shibahuhu. Karena wawu tersebut walaupun wawunya bermakna ma'a, bersama, namun dia tidak didahului oleh fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Kita lanjutkan. Qauluhu wa qad yajibun nasbu ka qaulika la tanha 'anil qabihi wa ityanahu. Terkadang isim yang datang setelah wawu tadi itu wajib dinasab. Ya, sebagaimana pada ucapanmu la tanha 'anil qabihi wa ityanahu. Janganlah engkau melarang sesuatu keburukan, ya, pada saat yang bersamaan engkau mengerjakannya. Ya. Maka di sini ityanahu ini dia ityana harus didatangkan nasab. Wa minhu qumtu wa zaidan wa marartu bika wa zaidan 'alal asahhi fihima. Adapun pada kedua contoh ini yaitu qumtu wa zaidan, saya berdiri bersama Zaid,
Wa marartu bika wa Zaidan, saya berpapasan denganmu dan dengan Zaid. Itu yang lebih sahih di antara kedua contoh ini adalah dinasabkannya kata Zaidan. Ya, berarti ada dua pendapat. Namun yang lebih kuat adalah dengan dinasabkan. Wa yatarajjahu fi nahwi qaulika kun anta wa Zaidan kal akhi. Sedangkan pada contoh yang ini kun anta wa Zaidan kal akhi, ya jadilah engkau bersama Zaid itu sebagaimana saudara, itu lebih rajih, ya lebih kuat pendapatnya untuk menasabkan kata Zaidan di sini. Ya, kun anta wa Zaidan. Maka Zaidan di sini lebih kuat, lebih rajih dinasabkan. Wa yad'ufu fi nahwi qama Zaidun wa Amrun. Ya, adapun kalau kita menasabkan pada contoh ini yaitu qama Zaidun wa Amrun, kita baca wa Amron. Nah, itu adalah pendapat yang lemah. Ya, nanti ini artinya saya dan Amr berdiri, atau Zaid dan Amr berdiri. Ya, tapi kalau mau dijadikan Zaid, qama Zaidun wa Amron, Zaid berdiri bersama Amr, nah itu adalah pendapat yang lemah. Lilismil waqi'i ba'dal wawil masbuqati bi fi'lin aw ma fi ma'nahu halatun. Ya, untuk isim yang terletak setelah wawu yang didahului oleh fi'il atau yang mengandung maknanya, itu ada beberapa keadaan. Al-ula wujubu nasbihi ala annahu maf'ulun ma'ahu. Yaitu isim yang datang setelah wawu tersebut itu wajib dinasab karena dianggap sebagai maf'ul ma'ahu. Wa dzalika idza kana al-'atfu mumtani'an limani'in ma'nawiyyin. Ya, itu wajibnya nasab itu jika pada kalimat tersebut itu tidak dimungkinkan dimaknai secara ataf karena ada penghalang berupa penghalang yang maknawi. Artinya secara makna itu tidak mungkin itu diatofkan. Ya, maka maknanya rusak kalau diatofkan. Itu dimaksud dengan mumtani'an limani'in ma'nawiyyin. Bahwa atof itu tidak mungkin atau kalimat tersebut tidak mungkin dianggap ada wawu atof di situ karena nanti maknanya rusak. Au sina'iyyin ya'udu ilal i'rabi. Ya, atau penghalang yang sina'i. Ya, yang dibuat yang perlu ditelaah lagi yang kembalinya kepada i'rab. Artinya secara i'rab itu tidak memungkinkan. Ya, nanti akan ada contoh untuk keduanya. Fal awwalu ka qaulika, ya contoh yang ada mani' maknawi, penghalang yang maknawi, la tanha 'anil qabihi wa ityanahu. Ya, janganlah engkau melarang keburukan, ya, pada saat yang bersamaan engkau mengerjakannya. Mengerjakan keburukan tersebut. Ya. Ini contoh yang ada mani' maknawi. Fayajibu nasbu ma ba'dal wawi ala annahu maf'ulun ma'ahu. Maka di sini wajib dinasabkan apa yang ada setelah wawu dan dianggap sebagai maf'ul ma'ah. Ai la tanha 'anil qabihi ma'a ityanihi. Maksudnya janganlah engkau melarang keburukan pada saat yang bersamaan engkau mengerjakannya. Wala yajuzu 'atfuhu. Nah, pada saat ini tidak diperbolehkan kita mengatofkannya. Jadi wawunya kita anggap sebagai wawu atof. Li'annal ma'na 'alal 'atfi la tanha 'anil qabihi wa la tanha 'an ityanihi. Karena kalau wawunya itu dianggap sebagai wawu atof, maka nanti maknanya janganlah engkau melarang keburukan dan janganlah engkau melarang mengerjakan keburukan. Ya. Jadi janganlah engkau melarang keburukan dan janganlah engkau melarang mengerjakan keburukan. Ya. Wa hadza tanaqudun yufsidul murada. Ya, maka di sini terjadi tanaqud. Ya.
terjadi sesuatu yang berlawanan yang dapat merusak maksudnya. Ya. Jadi di sini yang paling tepat itu wawunya dianggap sebagai wawu ma'iyah. Ya, karena kalau diatofkan nanti maknanya rusak. Wathani ka qaulika. Adapun contoh yang kedua yang maniknya sinai, qumtu wa zaidan wa marartu bika wa zaidan. Ya, saya berdiri bersama Zaid dan saya berpapasan denganmu bersama Zaid. Fayajibu nasbu zaidan fil mithalaini 'alal ma'iyyati. Maka Zaidan di sini wajib dinasab pada dua contoh tersebut karena dianggap sebagai wawu ma'iyyah. Wala yasihhul 'atfu. Maka tidak diperbolehkan wawunya itu dianggap wawu ataf. Ammal awwalu, adapun contoh yang pertama yang qumtu wa zaidan, fali annahu la yajuzul 'atfu 'ala ad-dhamiril marfu'il muttasili illa ba'da tawkidi bidhamirin munfasilin. Karena secara i'rab ini sudah kita pelajari pada bab dhamir sebetulnya, bahwa kita tidak boleh mengatofkan dhamir marfu yang muttasil, ya, tidak boleh mengatofkannya kepada dhamir marfu yang muttasil, melainkan jika setelah dhamir marfu yang muttasil tersebut ada taukid berupa dhamir munfasil. Contohnya di sini nahwu qumtu ana wa zaidun. Nah, ada ana di situ. Nah, ana di sini adalah dhamir munfasil yang mentaukidkan dhamir muttasil tak di situ. Ya, kalau seperti itu boleh. Namun karena di atas qumtu wa zaidan tidak ada, maka tidak boleh zaidan ini menjadi dia menjadi mengikuti si tak, itu tidak boleh. Ya, diatofkan kepada tak dia tidak boleh. Wa amma tsani, adapun contoh yang kedua yaitu marartu bika wa zaidan, fali annahu la yu'tafu 'ala ad-dhamiril majruri illa bi i'adatil jarri ma'al ma'tufi. Ini juga sudah kita bahas di bab dhamir bahwa kita tidak boleh mengatofkan kepada dhamir majrur, melainkan kita sudah menambahkan huruf jar juga di ma'tufnya. Ya. Contohnya nahwu marartu bika wa bi zaidin. Ya. Saya berpapasan denganmu dan Zaid. Maka tidak boleh Zaid ini kalau diatofkan itu harus didatangkan dengan huruf jar ba juga. Ya, marartu bika wa bi zaidin. Kita lanjutkan, wa minan nuhati man la yashtaritu fil mas'alataini mas'alatayil 'atfi syai'an. Namun ada juga ulama nahwu yang tidak memberikan syarat seperti di atas. Ya, pada dua contoh di atas yaitu qumtu wa zaidan dan marartu bika wa zaidan, itu tidak ada syarat seperti di atas. Ya, tidak perlu adanya mani' maknawi atau mani' sinai. Ya, artinya boleh saja diatofkan. Ya, tidak ada masalah. Ada ulama nahwu yang berpendapat seperti itu. Fa'ala hadza yajuzul 'atfu. Karena itu dibolehkan atof tadi. Qumtu wa zaidun boleh. Ya, kemudian marartu bika wa zaidin juga boleh. Walihada qala Ibnu Hisham rahimahullahu 'alal asahhi fihima. Karena itu Ibnu Hisham rahimahullah mengatakan 'alal asahhi fihima. Ini adalah yang lebih sahih dari dua pendapat. Ai 'alal asahhi minal qaulaini, yaitu yang lebih sahih di antara dua pendapat. Kemudian al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua, jawazun nasbi wal 'atfi. Ya, artinya diperbolehkan dinasabkan atau boleh juga diatofkan. Wan nasbu 'alal ma'iyyati arjahu. Adapun menasabkannya dengan dianggap sebagai maf'ul ma'ah itu lebih rajih. Lil firari min aibin ma'nawiyyin. Ya, supaya terbebas dari aib maknawi.
Ya, kalau dinasabkan dengan makna ma'iyah itu nanti dia terbebas dari aib maknawi. Nahwu kun anta wa salihan kal akhi. Ya, jadilah engkau bersama dengan solih itu sebagaimana saudara. Ya, maka solihan di sini adalah maf'ulun ma'ahu. Walaupun boleh diatofkan, namun dengan menasabkan itu lebih rajih. Fanasbu solihan ala annahu maf'ulun ma'ahu ahsanu min raf'ihi atfan ala dhamiril mustatiri fi kun. Maka menasabkan solihan yang kemudian kita menganggapnya sebagai maf'ul ma'ahu itu lebih baik dibandingkan merofakkannya, yang itu adalah kita mengatofkannya kepada dhamir mustatir yang ada pada kun, yang takdirnya anta. Li'annaka law atofta lazima an yakuna solihan ma'muran. Karena kalau engkau mengatofkan solihan kepada anta, maka itu akan membawa konsekuensi bahwa solih itu menjadi orang yang diperintah. Ya, maka jadilah engkau dan jadilah solih, seperti itu. Solih itu seolah-olah orang yang kita perintah. Ya. Wa anta la turidu an ta'murahu, dan engkau sama sekali tidak menginginkan untuk memerintahkan solih. Ya, yang kau perintahkan hanya anta saja. Ya, sedangkan solih tidak. Wa innama turidu an ta'mura mukhatabaka bi an yakuna ma'a salihin kal akhi. Ya, sesungguhnya yang engkau inginkan itu hanyalah engkau memerintahkan lawan bicaramu supaya dia bersama dengan solih itu sebagaimana saudara. Kita lihat catatan kaki. Rajjaha Ibnu Hisyamin nasba 'ala ar-raf'i lima dzakara. Ya, Ibnu Hisyam rahimahullah itu merajihkan nasab dibandingkan dengan merofakkannya sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Wadh-dhahiru wujubun nasbi la rujahanuhu. Namun yang nampak itu wajib dinasabkan. Ya, di situ sebetulnya yang setelah wawu itu bukan rajih, namun wajib dinasabkan. Ya, bukan rajih di situ. Wa anna ar-raf'a mumtani'un, karena di situ merofakkan itu terlarang. Ya, tidak boleh kita merofakkannya. Li'annahu law rufi'a la utifa 'alat dhamiri. Ya, karena kalau tadi solihan itu diatofkan atau dirofakkan jadi menjadi kun anta wa solihun, maka itu sama saja diatofkan kepada dhamir anta. Min atfil mufradi 'alal mufradi. Ya, dari pembahasan atof, ya nanti akan ada pembahasan atof, diatofkannya mufrad kepada mufrad. Wa syartuhu, ya syarat untuk mengatofkan mufrad kepada mufrad, solahiyatul ma'tufi limubasyaratil amili. Yaitu pantasnya ma'tuf untuk bersambung langsung dengan amilnya. Wa huwa huna ghairu salihin. Maka di sini itu tidak layak, tidak pantas, ya, tidak memungkinkan. Idz law basyarahu la lazima an yakuna fi'lul amri rafi'an lidh-dhahiri. Karena kalau solihun itu bertemu langsung dengan kun, ya bertemu langsung, maka itu membawa konsekuensi bahwa fi'il amr itu secara zahir bisa merofakkan solihun, ya kun solihun, seperti itu. Wa huwa mumtani'un, ya padahal tidak demikian. Fi'il amr itu tidak bisa merofakkan lafadz yang datang setelahnya. Walihada qaddara Ibnu Malikin fi nahwi uskun anta wa zawjukal jannata fi'lan mahdzufan. Oleh karena itu Ibnu Malik rahimahullahu, yaitu penulis Alfiyah, itu mentakdirkan atau memperkirakan adanya fi'il yang dihapus pada contoh uskun anta wa zawjukal jannata. Ya, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Yang jadi masalah adalah zauju di sini. Ya, zauju. Karena kalau itu dianggap sebagai atof, maka itu diatofkan kepada anta. Ya, kalau misalnya zauju ini
bisa menempati kedudukan anta, maka jadi uskun zaujuka. Ya, dan menurut pendapat Asy-Syaikh Abdullah itu tidak diperbolehkan. Namun Ibnu Malik karena itu mentakdirkan ada fiil yang dihapus, yaitu wal yaskun. Ya, wal yaskun. Jadi uskun anta wal yaskun zaujukal jannata. Ya, tinggallah engkau di surga dan hendaknya istrimu juga tinggal di surga. Wa aqarrahu alaihi Ibnu Hisyamin fil Mughni safhata arba'in wa khamsina wa sab'i mi'atin. Dan Ibnu Hisyam rahimahullah juga menyetujui hal ini, menyetujui yang ditetapkan oleh Ibnu Malik. Ya, beliau menyetujuinya di kitab Ibnu Hisyam, di kitab beliau yang lain yaitu Mughnil Labib, halaman 754. Bal taba'ahu alaihi fi awdahil masaliki. Ya, al-mujallad ar-rabi'a safhata sab'in wa tis'ina wa thalathimi'atin. Dan beliau juga menambahkannya, menekankannya pada kitab beliau yaitu Awdahul Masalik, jilid 4 pada halaman 397. Ya, ini adalah kitab Ibnu Hisyam rahimahullah dalam mensyarah Alfiyah Ibnu Malik. Wa yara fariqun minan nuhati jawazal atfi 'ala dhamiri fil ayatil karimati. Namun ada sebagian ya ulama nahwu yang memperbolehkan ataf tadi. Ya, jadi wa zaujuka wa-nya dianggap sebagai wawu ataf. Ya, jadi diperbolehkan zauju diatafkan kepada dhamir anta pada ayat yang mulia tersebut tadi. Wa annahu yughtafaru fit tabi'i ma la yughtafaru fil matbu'i. Artinya diperbolehkan ya bahwa pada keadaan tersebut diperbolehkan pada tabi' apa yang tidak diperbolehkan pada matbu'nya. Wa huwa ra'yun jayyidun. Ya, ini juga pendapat yang baik. Wala da'iya li taqdiri amilin, karena tidak ada keperluan untuk mentakdirkan amil wal yaskun tadi. Wa yakunu min atfil mufradi 'alal mufradi, dan ini masuk pada bab mengatofkan mufrad kepada mufrad. Wa huwa ikhtiyaru Abi Hayyan kama fi tafsirihi. Ini sebagaimana atau ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Hayyan sebagaimana beliau jelaskan dalam tafsirnya. Kita kembali ke atas. Al-halatu tsalitsatu, keadaan yang ketiga, jawazul wajhaini. Ya. Diperbolehkan diatofkan atau dinasabkan. Ya. Wal atfu arjahu, namun mengatofkannya itu lebih rajih. Ya, jadi kalau dinasabkan itu lebih lemah pendapatnya. Wa dzalika idza amkana al-'atfu bi ghairi dha'fin fil lafzi wala dha'fin fil ma'na. Itu pada saat itu kapan keadaan ini itu ketika dimungkinkan diatofkan. Ya, jadi kalau memungkinkan untuk diatofkan, hukum asalnya diatofkan dulu. Namun dengan syarat tidak ada kelemahan dari segi lafadz, ya misalnya dari segi i'rab, dan juga tidak ada kelemahan dari segi makna. Ya, kalau tidak ada masalah dengan makna dan i'rab, maka hukum asalnya diatofkan. Nahwu qama Khalidun wa Isamun. Ya, contohnya Khalid dan Isam itu berdiri. Maka di sini tidak bermasalah ya kalau kita memaknai wawu sebagai ataf. Ya, tidak ada kelemahan dari sisi i'rab maupun dari sisi makna. Ya, maka pada saat seperti ini hukum asalnya kita atafkan. Li'annal atfa huwal aslu. Karena hukum asalnya wawu ini adalah untuk ataf. Wala mud'ifa lahu. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan bahwa ini tidak boleh diatofkan. Fa yatarajjahu. Ya, karena itu di sini lebih rajih, lebih kuat untuk kita atofkan. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik.